Lagi ngapain, Dok? Ini pasienku banyak yang nanya soal benang, ternyata masih banyak yang bingung soal benang-benang, jadi aku lagi jelasin. Gimana kalau sekarang kita masuk ke YuInfo tentang Tarik benang. tarik benang. Nah, yang pertama, pasti banyak yang bingung nih, Dok. Bedanya antara tarik benang dengan tanam benang. Ya. Gitu. Sebenarnya itu cuma istilah aja ya Istilah menurutku. aja. Karena kalau di luar negeri itu sebutannya satu, thread lifting atau thread lift. Tapi di Indonesia karena sebutan kita jadi ada tanam Ada dua. dan tarik gitu. Nah, itu sebenarnya ada sedikit perbedaan lah ya. Perbedaan. Jadi kalau tanam benang itu biasanya benang-benangnya polos, kecil. Yang halus-halus. Iya, yang halus. Jadi jarumnya tuh yang kecil-kecil begini. Tapi kalau tarik benang biasanya benang-benang yang lebih panjang dan biasanya ada geriginya. Jadi bisa langsung ditarik dan mengencangkan kulit. Gitu. Itu paling gampang sih penjelasan. Nah, tuh, jadi perbedaannya, jadi sebenarnya perbedaannya lebih ke benangnya ya. Benangnya Dok, ya. dan Jadi, fungsinya lah ya. fungsinya, tapi secara garis besar sih sebutannya tetap thread lift. Menurut kamu apa fungsi dari tanam dan tarik bedanya? Nah, fungsinya sendiri sih sebenarnya dari fungsinya aja udah kelihatan. Jadi untuk menarik. Jadi benang itu sebenarnya kan kita letakinnya kan di bawah kulit kita. Nah, tujuannya dia ada untuk menarik kulit. Sekaligus kita memindahkan jaringan dari posisi yang mungkin ada jaringan yang udah jatuh, yang udah turun Angkat, gitu ya. kan. Nah, kita tariknya tergantung mau ke atas atau ke samping. Nah, kita mindahin lah kulit sama jaringan itu ke tempat yang semula, Seharusnya. tempat seharusnya. Kalau tanam, Kalau tanam benang dia lebih ke arah gini, Dok. Maksudnya kita tetap bawa kulit juga, cuma dia untuk merangsang kolagen karena kan kita semakin usia, kolagen kita juga pasti semakin kurang lah ya intinya. Nah, tujuan dari tanam benang itu sendiri dia menggantikan posisi yang kolagennya tersebut. stimulasi kolagen ya. Stimulasi Jadi kita kolagen pakai yang itu. kecil-kecil gini, kita susunin banyak ya biasanya jumlahnya. Jadi harus dulu kita pasang bisa puluhan hingga Puluhan, 100 ya ratusan, benar. untuk di wajah supaya kolagennya bagus lagi. Bagus lagi. Maksudkan agar setelah kolagennya bagus, kulitnya menjadi kenyal dan kencang kembali. Benar. Tapi kalau tarik biasanya kita mau instan, jadi pasangnya ada gerigi langsung kencang gitu ya Dok ya. Benar. Biasanya tanam sama tarik benang lagi bedanya adalah di jumlah benangnya Ya, Dok, betul. gitu. Jadi kalau tanam Tarik. benang tadi yang disebutkan tadi bisa puluhan, bisa ratusan. Nah, kalau tarik biasanya kita dalam jumlah yang lebih Sedikit ya, misalnya satu wajah mungkin satu kanan satu kiri atau misalkan 5 yang biasa gini 5 gitu udah cukup ya untuk satu wajah. Gitu. Nah, masih banyak yang nanya nih, tarik benang itu aman nggak, Dok? Gitu kan, takutnya nanti benangnya nggak keserap gitu kan, nanti jadinya di dalam kulit kita jadi kayak gimana, itu bisa dijelasin. Ya, jadi kalau dari masalah benangnya sendiri, benang yang digunakan ini sudah sejak lama ya digunakan dalam dunia medis, misalnya dalam dunia bedah. Nah, biasanya dulu untuk di badan, untuk sesar misalnya, atau operasi jantung dan lain-lain. Hanya sekarang bahan benangnya ditaruh dengan bentuk tertentu di bagian wajah gitu ya. Jadi benangnya sendiri sudah puluhan tahun dan terbukti aman ya. Nah, masalah terserap atau tidak terserap itu tergantung dari jenis bahan benangnya. Ada benang yang memang bisa terserap, ada benang yang tidak bisa terserap. Dua-duanya aman. Karena banyak digunakan juga ya di Eropa sana yang tidak bisa terserap itu banyak digunakan juga. Nah, itu tetap aman. Tapi untuk di klinik kita hanya memakai yang bisa terserap. Bisa diserap sama. Namun ada beberapa jenis juga tuh dari yang terserap. Ada yang terserapnya cepat, ada juga yang terserapnya lebih panjang. Misalnya yang cepat itu biasanya benang-benang berbahan dasar polidioxanon itu hanya bertahan kira-kira 6 bulan hingga 8 bulan. Tapi kalau benang-benang yang kita pakai sekarang dari Eropa itu bisa bertahan hingga 1,5 hingga 2 tahun. Gitu. Jadi intinya semua benang itu aman, baik yang terserap maupun yang serap. Ya. Tapi kalau memang yang bisa diserap sama tubuh, ya udah dia bakal Hilang sendiri. terjadi pembentukan yang disebut Kolagen. kayak gitu. Tapi untuk yang tidak bisa sama tubuh, ya memang harus diambilnya melalui proses pembedahan, operasi kayak gitu. Tapi semuanya sih aman kayak gitu. Nah, Dok, di klinik kita ada benang apa aja sih, Dok? Nah, tarik benang di klinik kita sebenarnya ada banyak macam. Jadi kita menggunakan produk benang yang menurut kita bagus dan aman buat pasien kayak gitu kan. Jadi kita pakai ada dua nih. Kita punya SH, yang satu lagi adalah yang terbaru kita punya yang namanya Lux Thread gitu. Jadi Dari mana sih, Dok? nah, untuk yang SH kita dari Korea, yang untuk Lux Thread-nya kita dari Eropa kayak gitu. Jadi dua benang ini sama-sama bagus, cuma ya memang disesuaikan lagi dengan Kondisi kebutuhan pasien, dan budget pasien juga ya, Dok ya, kayak gitu. Nah, untuk area mana aja yang bisa kita pasang benang, itu biasanya mana aja tuh, Dok? Dari pengalaman kita bertahun-tahun pasang benang itu hampir seluruh tubuh ya kita pernah pasang benang ya. Jadi benang ini bisa diaplikasikan hampir seluruh tubuh dari mulai wajah maupun badan.
di wajah aja misalnya bisa di area dahi untuk Dari mengangkat dahi, alis ya, sudut terus mata. sudut mata, udah gitu hidung yang salah satu yang paling populer ya, paling dari yang favorit. masih muda aja udah pasang benang hidung hingga yang usia lebih lanjut. Pipi juga salah satu Pipi, yang favorit ya untuk banyak. mengencangkan pipi. Mau bikin tirus bisa, mau bikin lebih kencang bisa, mau bikin lebih bervolume juga bisa ya. Hidung dikecilkan, terus udah gitu dagu ya, ada juga bisa yang bikin dibentuk dagu. juga. Leher, Untuk double chin, atau lebih kencang ya. kencang juga bisa. Terus kita pernah pasang juga di badan di mana? Tangan, paling gampang di lengan. payudara, perut, paha, bokong dan lain-lain. Jadi dengan teknik yang sangat baik kita bisa lakukan di hampir seluruh bagian tubuh. Tapi paling banyak balik lagi ke Wajah ya. wajah karena dia yang paling mudah ya. Mudah dan hasilnya cukup baik ya karena kulitnya kan tipis ya. Jadi kita bisa langsung angkat dan ada kita sebut sebagai anchor point atau tahanannya di mana di wajah itu lebih baik dibanding di tubuh. Benar. Nah, kedua benang yang ada tadi di klinik kita, Eutologi, semuanya itu aman. Jadi kalau SH tadi bahannya balik lagi ke polydioxanol gitu kan. Yang Luxtrade-nya bahannya balik ke polylactic acid dengan caprolactone gitu kan. Jadi keduanya aman, cuma bedanya di keserapannya aja nih kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya yang PDO atau SH tadi mungkin bertanya bisa 6 bulan sampai 1 tahun kayak gitu kan. Tapi kalau untuk yang Luxtrade bisa lebih lama, biasa 1,5 tahun lebih. Nah, kenapa kita pilih dua jenis benang ini, Dok? Jadi pasti kita punya alasannya karena kita udah bertahun-tahun memakai benang, tapi kita menjatuhkan pilihan kedua benang ini. Nah, itu kenapa tuh? Oke, jadi kriteria keberhasilan benang itu ada banyak faktor ya, Dok ya. Kita memilih dari sekian banyak benang yang ada di pasaran. Nah, kenapa pada Luxtrade? Karena dari segi benangnya sendiri kita mencari bentuk jarum dan bentuk benang yang sangat kecil tapi juga kuat. Jadi pemulihan pasien juga lebih cepat, nggak bengkak ya, nggak lebam, tapi hasil tarikannya juga baik. Nah, kenapa ada Luxtrade? Agar setelah kita pasangkan benang, dia bisa bertahan cukup lama dalam kulit. Jadi pasien tidak perlu mengulang terlalu sering dan perangsangan kolagennya dengan bahan polylactic acid itu sangat baik bagus ya. Betul. Tapi kalau dengan kondisi misalnya pasien hanya melakukan touch up cuman ke sagging sedikit atau misalkan dengan budget tertentu kita bisa pakai yang polydioxanol atau S-Hard dan itu misalnya bertahan 6 bulan sampai 8 bulan gitu. Nah, selain faktor produk, tadi ada dua faktor lainnya lagi nih. Ada faktor dari dokternya sendiri sama dari pasiennya. Kalau dari dokternya biasanya kita ngelihatnya nih, Dok, pengalamannya gimana, tekniknya gimana gitu kan. Semua itu berpengaruh terhadap hasil sama kenyamanan dari pasiennya sendiri. Downtime gitu, juga ya, benar. supaya pemulihannya juga pasien tidak terlalu bengkak ataupun lebam. Kalau sudah terbiasa pasang kan biasanya pasangnya lebih mudah ya, otomatis lebih halus. pasien tidak merasakan nyeri, sakit ataupun lebam atau bengkak. Karena banyak banget nih, Dok, pasien yang sebelum ditarik benang dia ngeliat video nih YouTube Jadi takut kenapa ya. kok serem gini-gini. Betul. Padahal setelah Dicoba konsultasi yang dilakukan ternyata ya biasa aja sangat kayak simpel. gitu sih, simpel, tidak seseram yang di Malah pasang benang itu sebentar ya, Dok ya, 5-10 menit selesai. sebentar Nggak lama. gitu. Nah, tadi yang penting banget balik lagi ke pengalaman sama teknik karena balik lagi ke tiap pasien, tiap kebutuhan pasien beda-beda tekniknya gitu. Analisa kita terhadap kebutuhan pasien itu juga sangat menentukan ya. Sangat Pasien menentukan. mana yang perlu kita lakukan pemasangan benang atau jangan-jangan benang kita kombinasikan dengan treatment lain karena benang itu sangat baik apabila kita kombinasikan dengan treatment lain ya seperti penyuntikan botox, filler ataupun tindakan laser, lain dan betul. lainnya. Nah, secara kesimpulan nih, Dok, kenapa kita lebih memilih Luxtrade dan S-Hard-nya tuh? Oke, jadi Luxtrade itu adalah benang yang berasal dari Eropa ya. Jadi benang ini memiliki gerigi dan berbahan dasar polylactic acid dengan polycaprolactone. Nah, polylactic acid itu kan sangat baik untuk merangsang stimulasi kolagen ya. Paling bagus ya. Nah, sedangkan kenapa ditambahkan polycaprolactone itu supaya dia lebih bertahan lama dalam kulit, jadi hingga 1,5 hingga 2 tahun. Benar. Gitu. Terus kenapa kita pilih S-Hard? Nah, S-Hard sendiri itu berasal dari Korea, berbahan dasar polydioxanol. Nah, dia cukup ekonomis ya, dengan bentuk yang baik, tapi dia juga tarikannya juga kuat. Tapi memang karena berbahan dasar polydioxanol, dia hanya bertahan kira-kira 6 sampai 8 bulan aja gitu. Oke, sekian Yutis, info kali ini tentang Threadlift. Untuk informasi lebih lanjut atau ingin konsultasi bisa langsung datang ke klinik kita atau hubungi nomor yang ada di bawah. Oke, sampai jumpa. Bye, thank you.